الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على السلام. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما इस आयत का तर्जुमा है कि यकीनन अल्लाह माफ़ नहीं करेगा. Terjemah ayat ini adalah sesungguhnya Allah tidak akan memaafkan kalau dia disekutukan dan semuanya dia akan maafkan yang kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa yang menyekutukan Allah, sungguhnya dia telah melakukan dosa yang besar. Sejauh manusia akibat daripada penemuan-penemuan mereka menjadi dekat satu dengan yang lain, dengan penemuan jembatan, penduduk satu negara yang ribuan mil jauhnya itu pun juga mengambil faedah. Kontak satu dengan yang lain sejauh membuka pintu kemajuan-kemajuan. Di sana keburukan satu dengan yang lain pun akan menjadi lebih cepat diadopsi, dan dalam keburukan dan dalam permainan karena itu lebih mempunyai daya tarik, itu mempunyai daya tarik yang lebih besar. Oleh karena itu manusia dalam mengadopsinya dalam sangat besar dan sangat cepat. Yakni dalam lebih cepat dalam mengikutinya dan kadang-kadang lebih semangat juga. Pada saat itu manusia menjadi lupa bahwa mereka itu siapa, dia itu siapa, dia memiliki tradisi apa, tradisi apa, dia tumbuh di dalam masyarakat mana, dia berkaitan dengan agama apa, Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang dia sukai dan apa yang dia tidak sukai. Kalau dia sebagai seorang muslim yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tujuan hidupnya itu telah dia beritahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walhasil banyak sekali perkara-perkara salah yang akibat daripada terlibat dalam urusan dunia dan karena senang pada model-model. Jadi orang yang tadinya baik-baik, yang cenderung kepada agama, mereka pun juga kadang-kadang terlibat juga di dalamnya. Sehingga kadang-kadang orang Ahmadi pun juga dalam beberapa perkara dengan menganggap itu biasa, itu mereka terlibat di dalamnya. Yang puncaknya itu bisa akibat sangat buruk sekali. Dalam keburukan-keburukan ini yang secara tidak disadari manusia terlibat di dalamnya,
dan yang merupakan keburukan-keburukan yang menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar keburukan, bahkan merupakan dosa yang tidak bisa dimaafkan, dan itu adalah syirik. Sebagaimana kita sebutkan, tilawatkan di dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala dalam berhadapan dengan tauhid ilahi, corak apapun atau macam apapun, sedikit pun juga pernyataannya yang dengan itu akan membahayakan tauhid ilahi, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim yang di atas mendakwakan diri tegak pada tauhid ilahi, yang membaca la ilaha illallah, dia dengan memahami kehalusan daripada tauhid ilahi dan menghindar daripada syirik dalam dunia modern yang sudah maju ini, dalam dunia kemajuan ini, di mana sedikit pun tauhid ilahi itu tidak diperhatikan, itu harus terpaksa harus berhati-hati betul. Dan khususnya kita sebagai orang Ahmadi Muslim hendaknya senantiasa memperhatikan bahwa kita bahwa kita beat di tangan Imam Zaman dengan syarat ini, dan syarat ini Hazrat Masih Maud alaihissalam jadikan sebagai syarat pertama, yang kata-katanya adalah bahwa orang yang beat dengan hati yang bersih, dia berjanji bahwa di masa yang akan datang sampai dia masuk ke liang lahat, dia akan menghindar dari syirik. Jadi ini merupakan janji pertama untuk masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah, untuk masuk di dalam Islam yang hakiki. Dan ada yang bisa mengatakan juga bahwa karena orang Islam itu sebelumnya sudah membaca la ilaha illallah, kendati mereka membaca ini, tapi Ahmadiyah sejauh membawa orang luar Ahmadi kepada Islam yang hakiki, dan kepada orang yang bukan beragama dan orang agama lain, dan orang yang tidak beragami membawa mereka kepada Islam yang hakiki. Oleh karena itu syarat syirik itu merupakan syarat pertama, bahwa mereka itu tidak akan melakukan syirik. Kalimah la ilaha illallah seorang muslim itu baca, itu dengan penuh tekanan, itu menafikan akan kesyirikan, menafikan akan syirik. Tetapi kita melihat, kendati demikian, di kalangan umat Islam, syirik yang disebut syirik tersembunyi itu tidak diperhatikan. Mengatakan sangat mudah bahwa untuk seorang muslim, jadi untuk orang ikut masuk dalam jemaat Ahmadiyah di kalangan umat Islam, ini bukan merupakan syarat besar bagi seorang Islam, tapi kalau itu direnungkan, sebagaimana setelah katakan, bahwa di kalangan umat Islam sendiri banyak sekali yang kalau tidak bukan syirik yang zahir, tapi mereka itu terlibat dalam syirik tersembunyi, menyembah kuburan. Kalau dari sisi mereka pergi sujud di kuburan, maka kalau juga tidak sujud, tapi dengan membawa bunga-bungaan, dia membawa syirik tersembunyi dalam hatinya. Yang ketiga, kalau dia berdoa juga di kuburan, maka pada saat berdoa bukannya minta kepada Tuhan, malah justru meminta kepada sufi-sufi itu dan orang-orang baik itu. Kepadanya dia meminta. Dan seperti itu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang mana perempuan mengatakan bahwa kami meminta kepada Tuhan untuk diberikan anak, tapi anak tidak lahir. Tapi ketika pergi ke kuburan Data Darbar, minta kepada sufi itu, maka kami mendapatkan anak. Dan karena perempuan di dalam imannya itu adalah lemah, dan pada umumnya di kalangan umat Islam tidak kecenderungan kepada sholat dan ibadah itu tidak banyak kecenderungan. Oleh karena itu
perempuan-perempuan khususnya dan laki-laki juga pada umumnya, खुदा ताला पर ada keberadaan peristiwa-peristiwa itu, yakni kepada Allah dia memperlihatkan kelemahan kepada लेकिन wujud Tuhan. दाता गंज बख्श या और किसी Tetapi फकीर पर Hazrat Datta Ganj Bahas atau sufi-sufi lain yang menurut mereka timbul keimanan yang lebih tinggi kepada itu dibandingkan dengan Tuhan. इसमें यकसा तकरीबन शामिल हैं। Dan laki-laki dan perempuan sama-sama mereka itu terlibat di dalamnya. हर एक Sholat 5 waktu itu merupakan beban bagi mereka, dan jalan yang mudah untuk mereka itu adalah pergi ke kuburan berdoa dan meminta keinginannya, dan lalu menyuruh memecahkan permasalahannya lewat itu. Dan karena mata rantai ini dari satu generasi berjalan kepada generasi yang lain, oleh karena itu keimanan kepada Tuhan lama-kelamaan hilang kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. एक हिंदू की Seorang Hindu dia membuat dengan pandangan yang sangat buruk, dia देखते हुए dengan melihat bid'ah-bid'ah ini, dengan melihat bid'ah di kalangan umat Islam, dia timbul keberanian di dalam dirinya bahwa dia membuat sebuah nazam syair bahwa kalau kami katanya menyembah dewa-dewa, maka orang-orang Islam itu pergi ke kuburan lalu mereka sujud di depan kubur dan menyembah kuburan itu. Mereka na'udzubillah, mereka itu mengatakan bahwa kamu mengatakan Rasulullah itu sebagai Tuhan. Memang ini merupakan fitnah, dan merupakan fitnah yang sangat luar biasa bagi seorang mukmin yang hakiki. Rasulullah, lebih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang layak dianggap memegang tauhid ilahi dan tidak ada yang bisa. Lebih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengajarkan tauhid lebih dari beliau dan tidak bisa. Lebih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memahami tauhid dan memperoleh tauhid yang mengaplikasikan atas dirinya, tidak ada yang pernah ada dan tidak bisa akan ada. Hakikat tauhid जो खुदा ताला को hanya dia yang memahami, yang Allah Subhanahu wa taala yang dia mengagungkan Allah di atas segala sesuatu. Dan lebih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengagungkan Tuhan dan memahami keberadaan Allah lebih dari perlu, yang sebelum kenabian pun juga itu terasakan di dalam diri beliau. Sampai berhari-hari, sampai berjam-jam beliau beribadah kepada Allah, beliau dalam kesendirian. ये एक दुआ है तो ये दुआ Beliau ताला की मोहब्बत ada satu doa, dan doa beliau itulah untuk meraih kecintaan Allah. Hati beliau dapat kita ketahui kegelisahannya itu. Beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kegelisahan berdoa, Allahumma rzuqni hubbaka wa hubbahum yanfa'uni indaka, Allahumma फजलहु ma razaqtani mimma uhibbu मा तुहिब्बु faj'alhu hubbatan li fima tuhibbu wa ma zawaitani imma uhibbu waj'alhu faragan li कि ऐ अल्लाह fima tuhibbu. मोहब्बत अता कर Yani wahai Allah, जिसकी anugerahilah kecintaan Engkau dan kecintaan yang memberikan faedah kepada Engkau, padaku kecintaan, dan anugerahilah yang Kau sukai untuk saya, yang menjadi penguat untuk saya, yang menjadikan saya maju dalam kecintaan kepada Engkau dan meningkatkan iman saya, dan sesuatu yang Engkau jauhkan dari saya, anugerahilah sesuatu yang Engkau sukai. Jadi आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से Rasulullah sallallahu alaihi wasallam मांगते हैं kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memohon kecintaan sesuatu, maka दुनिया की हर yaitu sesuatu yang Tuhan sukai, dan kecintaan sesuatu yang disukai oleh dunia. Di dalam doa ini itu beliau mohon kepada Tuhan bahwa
itu meningkatkan saya dalam agama dan meningkatkan saya dalam kecintaan kepada Allah, sesuatu yang Engkau berikan itu. Jadi sebagian orang mereka mengatakan bahwa kami pergi ke kuburan kepada sufi karena mereka itu merupakan orang kekasih Tuhan. Berkenaan dengan itu dalam Al-Quran bahwa kalian gunakan. Jadi mereka pun alasan juga orang yang menyembah berhala itu bahwa mereka itu merupakan wujud-wujud yang kami bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan paradigma yang salah, pandangan yang salah. Jadi doa ini kalau mereka berdoa pergi ke kuburan sufi-sufi, maka orang yang berdoa dengan merenungkan kehidupan para fakir itu, kalau memang pada hakikatnya itu adalah benar, hendaknya doa-doa itu menjadi sarana untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mendirikan dia menandingi Tuhan lalu mengatakan bahwa fakir itu, sufi itu telah memberikan anak kepada kami, lalu akibatnya itu orang-orang bukan Islam pun mempunyai kesempatan untuk keberatan kepada Islam, dan mereka mulai keberatan kepada wujud Rasulullah SAW. Kepada Rasulullah SAW, bagaimana pendidikan para sahabat beliau sangat perhatikan. Jadi sedemikian rupa beliau memperhatikan penegakan tauhid itu sehingga beliau mengatakan bahwa kalau kamu riya dalam ibadah pun juga, kalau kamu riya dalam sholat pun, ini merupakan syirik. Beliau bersabda bahwa hindarilah syirik. Karena jadi apapun yang ada misalnya itu sangat halus syirik itu. Sahabat bertanya, bagaimana kami bisa menghindari ya Rasulullah dari syirik yang halus itu? Maka beliau Rasul membacalah doa ini, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an ma lam na'lamu wa nastaghfiruka bima la na'lamuhu. Ya Allah, ya wahai Allah, kami berlindung kepada Engkau dari hal yang kami menyekutukan Engkau dengan pengetahuan kami, dan dalam keadaan kami tidak tahu, kami memohon ampunan Engkau ya Allah. Jadi beliau kepada seorang muslim, beliau senantiasa menekankan untuk menghindar dari syirik. Dan untuk itu beliau mengatakan, dan beliau senantiasa mengatakan bahwa saya adalah manusia, bahwa manusia yang lemah. Dan beliau, kalau ada orang yang takut kepadanya, bahwa saya adalah anak dari seorang perempuan yang biasa. Jadi beliau, Tuhan pun juga mengatakan, mengumumkan hal itu, bahwa ana basyarum mislukum, bahwa saya adalah seperti kamu juga, seorang manusia. Oleh karena itu hal ini pada bagaimanapun juga orang Hindu itu salah menulis bahwa kamu menjadikan Rasulullah itu sebagai Tuhan. Kalau kami menjadikan dewa-dewa kami sebagai Tuhan, maka itu jadi kami memberikan Krishna itu sebagai kedudukan Tuhan. Tapi ini adalah benar bahwa kamu telah menjadikan kuburan-kuburan itu seperti kedudukan Tuhan. Jadi ini perlu menjadi bahan renungan bagi umat Islam, bahwa orang yang karena orang yang membawa bendera tauhid itu dituduh menjadi syirik. Jadi tuduhan atau fitnahan itu umat Islam tidak bisa menjauhkan itu. Tapi ini merupakan kewajiban seorang Muslim Ahmadi, bahwa kondisinya dan di dalam amal-amalnya mereka harus menciptakan perubahan. Dia hendaknya menjadikan perkara-perkaranya itu bahwa sehingga tauhid ilahi di dalam perkara-perkara kita itu nampak dalam sikap terjang kita memberitahukan kepada dunia bahwa untuk penegakan tauhid ilahi, betapa beliau berusaha. Ajaran-ajaran dengan mengajarkan, melaksanakan perintah-perintah beliau, itulah kita bisa menghindari tauhid. Jadi karena kondisi umat Islam itu sudah rusak, yang mana Rasul Hazrat Masih Maud yang merupakan pencinta sejati Rasulullah SAW, dengan bergabung di dalam jemaat beliau, penegakan tauhid dapat dilakukan secara dalam arti yang hakiki. Jadi manakala ini merupakan tanggung jawab seorang Ahmadi,
dan merupakan syarat pertama dalam syarat beat, dan Hazrat Masih dan merupakan tujuan daripada kebangkitan Rasulullah SAW bahwa sambil menunaikan hak penghambaan, yaitu menegakkan tauhid ilahi, maka betapa kita harus dengan hati-hati segala sesuatu macam syirik itu kita berusaha untuk menghindar dari itu. Hazrat Masih Maud alaihissalam menasihatkan kepada kita bahwa di dalam Risalah Al-Wasiat bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwa semua ruh-ruh yang berada di berbagai belahan dunia, baik itu di Eropa dan baik itu di Asia, semuanya itu yang mempunyai fitrat yang baik itu mereka ditarik kepada tauhid ilahi, dan kepada hamba-hambanya itu dikumpulkan kepada tauhid agama yang satu. Untuk tujuan itulah saya dikirim kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikutilah tujuan itu dengan lemah lembut dan akhlak, dan dengan menekankan kepada doa-doa. Jadi ini merupakan kewajiban bagi seorang Ahmadi bahwa mereka itu mereka memahami akan kehendak ilahi itu. Jadi mereka memahami akan hukum Allah Subhanahu wa taala, dari tanggung jawab yang diberikan oleh Allah dari pihak Allah itu kita pahami. Imam zaman itu kita ikuti, dan setiap ucapan kita berusaha menegakkan tauhid ilahi. Tidak hanya sekedar umat Islam saja, bahkan orang yang beriman kepada agama-agama lain pun juga dengan perantaraan amanat tauhid kita berusaha mengumpulkan mereka kepada agama yang satu. Untuk itu cara yang Hazrat Masih Maud alaihissalam terangkan bahwa dengan lemah lembut di dalam perkataan kamu dan kalian memperlihatkan akhlak yang baik, sehingga dengan akhlak kamu orang punya perhatian yang paling besar adalah menekankan kepada doa. Hendaknya senantiasa diingat bahwa ada beberapa bid'at, apabila itu menjadi sebuah tradisi, maka itu akan menjauhkan dari ajaran yang benar. Kemudian ajaran yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala itu manusia akan lupakan. Jadi bid'ah ini kadang-kadang bukan, malahan kebanyakan menghancurkan agama, dan dia itu membuat tandingan dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua agama-agama yang telah lalu dalam kondisinya yang asli, oleh karena itu mereka kehilangan keasliannya karena banyak bidah-bidah baru yang sejalan dengan berlalunya zaman itu masuk dalam diri mereka, dan untuk menjauhkan itu tidak ada yang datang. Dan memang tidak ada yang datang, karena Islamlah yang sampai hari kiamat akan tetap pada kondisi yang asli, dan yang akan datang itu adalah Rasulullah SAW yang semua bid'ah-bid'ah itu dan semua tradisi yang salah itu yang ada masuk dalam Islam itu dia jauhkan. Itulah yang beliau ajarkan. Sebagaimana setelah beritahukan bahwa di dalam bid'ah-bid'ah ini pun di kalangan umat Islam, akibat daripada bid'ah-bid'ah ini secara salah itu masuk di kalangan umat Islam, dan kadang-kadang ada bid'ah-bid'ah yang ada cara-cara yang salah yang akibat itu syirik pun juga masuk di dalamnya, dan tidak sekedar syirik yang tersembunyi, bahkan syirik zahir pun juga masuk dalam. Namun Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janjinya dengan mengirim imam zaman pada saat ini, syirik dari bid'at itu dan syirik itu dia menyediakan sarana untuk menyelamatkan Islam. Dan insya Allah ini akan terjaga, Islam akan terjaga dengan bidah-bidah yang telah masuk di kalangan umat Islam, masuk dalam Islam itu dengan cara-cara yang salah. Itu mengisyarahkan satu kali Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa cara kita
persis itu, yaitu apa yang Rasulullah SAW dan para sahabat itu telah gunakan. Dewasa ini para fakir, jadi pesufi banyak bid'ah-bid'ah yang telah dia buat. Orang itu puasa panjang yang mereka lakukan, dan itu halwat, itu kami tidak sukai. Cara yang paling utama adalah Islam, adalah membaca Quran dan apa yang di dalamnya itu kita amalkan, dan membaca salat dengan benar-benar, dan berdoa dengan melakukan dengan cenderungan kepada Tuhan. Jadi salat merupakan perkara yang membawa kepada mi'raj, pada tingkat yang tinggi, dan inilah semuanya. Jadi salat itu adalah segala-galanya, kata beliau. Jadi ambidah itu dari satu di tempat lain, bahkan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam bacaan-bacaan yang lain menekankan kepada bacaan itu pun juga, dan orang yang menekankan pekerjaan orang yang menekankan itu belum nyatakan sebagai bid'ah. Karena dari itu sesuatu yang hakiki itu menjadi terlupakan, dan sholat itu menjadi terlupakan, dan mulai menekankan kepada baca-bacaan. Dan ini merupakan satu amal daripada amal-amal setan. Jadi ada satu kisah dari seorang sufi bahwa ada saudara perempuan yang sangat soleh. Dia banyak melakukan sholat, banyak tahajud dan melakukan nafal-nafal. Dia dengan pergi beberapa majelis, dan dia karena terpengaruh, dia mulai cenderung kepada membaca bacaan itu, dan mulai cenderung dia, dan lama kelamaan sholat nafal itu dia tinggalkan. Jadi orang sufi itu ragu, ada curiga, ini apa yang telah terjadi dengan perempuan ini. Dia banyak membaca bacaan, maka dia mengatakannya secara yang salah. Walhasil dia tidak paham, dia mengatakan saya ini benar yang saya lakukan. Akhirnya lama kelamaan dia meninggalkan tahajud, dan mereka itu pun juga dia mengatakan bahwa lihatlah bahwa zikir yang kamu lakukan ini setan yang telah menggoda kamu ini. Oleh karena itu hindarilah itu. Ini bukan merupakan perintah Allah. Kalau kamu menghindar dari itu, maka bacalah. Kalau kamu menghindar dari setan, maka bacalah la haula wala quwata illa billah. Maka tidak lama kemudian orang sufi perempuan itu merasakan, maka dia katanya mengatakan bahwa sampai sholat yang wajib pun saya mulai tidak tertarik. Maka dia mulai membaca la ilaha wala quwata illa billahil aliyil azim, untuk menghindar dari setan. Maka lama kelamaan dia mulai tertarik kepada sholat dan khusyuk, dan mulai melakukan sholat tahajud, dan kemudian mulai lagi sholat nafal. Jadi kadang-kadang manusia tidak sepenuhnya memahami perkara-perkara, dan dia mengatakan bahwa apa yang kebaikan-kebaikan khusus yang saya lakukan ini, dengan melakukan itu sangat besar faedahnya. Dan dengan berzikir dan dengan melakukan baca-bacaan itu memperoleh kedudukan, memang itu bagus. Kita berzikir, kita harus basahkan lidah kita dengan berzikir, tapi kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah itu dengan menyempurnakan itu, sunnah yang sudah ditegakkan oleh Rasulullah SAW, nawafal dan tahajud itu lakukan. Jadi kalau bersama itu yang benar, maka kalau hanya menekankan sesuatu dan meninggalkan kewajiban, meninggalkan sunat, ini merupakan hal yang salah. Jadi kita hendaknya senantiasa ingat bahwa membaca Allahu di satu majelis memang ini benar, bagus, tetapi ini kalau dia ini melanggar batas, maka ini akan membawa kepada setan. Jadi kebaikan yang sejati adalah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yang untuk menegakkan tauhid itu sangat penting. Jadi apabila kendati menarik kepada kebaikan, nampaknya kadang-kadang itu menjadi bid'ah, maka bid'ah yang lain pun juga sangat banyak
ये आम और बिदात जो pengaruh yang akan diberikan. ये नेकी Jadi bid'ah-bid'ah yang terjadi dalam masyarakat ini menjadi yang kendati nampak membawa kepada kebaikan, ini pun juga akan menjauhkan manusia dari kewajiban-kewajiban yang sejati. Oleh karena itu, seorang Ahmadi hendaknya benar-benar hati-hati. Jadi kewajiban-kewajiban nawafil, tahajud yang Rasulullah SAW tekankan, ya sunnah yang beliau tekankan, perlihatkan di hadapan kita, kemudian doa-doa, maka baru manusia akan melangkah ke arah untuk menjadi mukmin yang hakiki. Di dalam masyarakat ini, untuk menghindar dari itu, dengan itaat, seorang Ahmadi dia harus berusaha dalam bentuk jihad ke arah itu. Sebagaimana saya telah katakan bahwa kemajuan-kemajuan yang modern itu dalam menyebarkan keburukan itu mempunyai peran yang besar, dan tanpa merenungkan orang-orang pun berpikir, orang-orang anak-anaknya pun juga dimasukkan di sini. Dia tidak paham bahwa hakikatnya itu apa, ruhnya itu apa. Jadi tahu-tahu di dalam masyarakat itu dengan mengikuti itu mereka itu mulai melakukan itu bid'ah-bid'ah itu. Kalau ada perhatian kepada doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, bahwa ada beberapa perkara yang kadang-kadang dilakukan dengan tidak kita ketahui, bahwa dengan melakukan itu pun kita minta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan ada doa, maka manusia akan menghindar dari beberapa keburukan. Jadi walhasil dari keburukan-keburukan yang dewasa ini dengan dirayakan di Eropa dengan penuh keramaian, dengan maraknya, berkenaan dengan itu saya ingin sampaikan, yaitu tradisi Halloween. Sebagaimana saya telah katakan bahwa orang Ahmadi pun tanpa merenungkan, mereka berpikir, mereka memberikan izin kepada anak-anak mereka untuk ikut serta di dalamnya. Padahal kalau direnungkan sampai kedalamannya, maka ini merupakan bid'ah yang masuk dalam Kristen yang mendekatkan kepada syirik. Jadi tampang-tampang jin, tampang setan, amalnya itu Bible pun juga mencegah. Tapi itu masuk di dalam kalangan Isai karena mereka itu tidak ada amalan lagi, tidak mengamalkan ajaran Kristen itu sendiri. Jadi dia mengatakan ini merupakan hiburan dan seni. Itu dengan cara itu dia memenuhi keinginan anak. Walhasil setiap seni atau itu dianggap sebagai seni yang dasarnya itu adalah syirik atau corak apapun dalam bentuk kerugian, itu hendaknya seorang Ahmadi itu harus meninggalkan itu. Saya terpikir dalam hari ini ada satu skim program kita, dia anaknya itu mengatakan katanya dia tidak melakukan apa-apa di Halloween itu, bahwa dia menggunakan pakaian baru yang khusus. Dia baru jalan-jalan di sini. Dia anak kecil, anak perempuan kecil. Dia melarang anak itu, dan tahu-tahu ketika diselidiki hal itu, maka terlihat hakikat yang sebenarnya. Dan saya melihat bahwa ringkasannya itu adalah, saya akan jelaskan, karena kebanyakan anak-anak perempuan kecil terus menanyakan kepada saya dalam surat, dan mereka bertanya bahwa apa ruginya kita ikut serta dalam Halloween. Ibu bapak kami melarang kami ikut serta di situ, dan ada anak-anak orang Ahmadi lain akibat daripada izin ibu bapaknya mereka ikut serta di dalamnya. Walhasil saya memberikan jawaban terus kepada mereka yang apa yang saya ketahui, bahwa ini merupakan pekerjaan yang salah, dan saya mencegah mereka. Tetapi hakikat yang nampak di hadapan kita itu perlu bahwa anak-anak Ahmadi itu harus menghindar dari itu. Tradisi ini masuk di kalangan Kristen di Barat ini, atau kebid'ah ini, itu adalah akibat daripada satu resesi yang mana di zaman agama buruk, yakni kondisi yang salah pada saat itu,
di mana yang didasari kepada jin-jin dan setan, dan kesucian rumah itu diinjak-injak oleh jin atau setan itu. Ini kalau kendati kita anggap itu sebagai seni, tapi dasarnya itu adalah salah. Tidak hanya sekedar itu saja, bahkan syirik juga termasuk di dalamnya. Karena dasar paradigmanya itu adalah di antara hidup dan mati, itu batasnya itu pada tanggal 31 itu menjadi habis. Dan orang yang buruk yang mati itu dia keluar pada saat, dan dia itu menimbulkan masalah untuk yang hidup dan menciptakan penyakit-penyakit untuk yang hidup. Dan jadi untuk menghindar dari itu, jadi orang yang tukang sihir yang dipanggil, yang memberikan pengorbanan untuk hewan-hewan dan jadi ini ilah juga yang terjadi dalam munfair, supaya ruh yang sudah mati itu bisa dihindari, dan dengan menakutkan itu dan dengan membuat seni-seni itu, mereka itu akan digembirakan, dihibur. Dan kemudian kalau dia menakutkan, kalau untuk itu dibuat pakaian-pakaian khusus. Walhasil sesudahnya saya telah katakan, ketika Kristen itu tersebar, maka tradisi itu diadopsi dan itu digunakan dalam perayaan-perayaannya. Katolik khususnya itu mereka itu terlibat di dalamnya. Mereka akibat daripada Kristen dan akibat daripada media dan adanya kontak, kurang lebih ini di seluruh dunia sudah tersebar. Namun di Barat, Kanada, Amerika, Jepang, di Inggris, di New Zealand, di Australia, di sebagian negara Eropa. Dan sebagaimana saya katakan, ini merupakan keburukan yang orang yang tinggal di Barat, jadi orang-orang Islam itu pun mereka mulai menggunakan itu. Anak-anak menggunakan berbagai pakaian, dia meminta ke rumah-rumah lalu meminta sesuatu supaya ruh itu dapat dihibur. Dan kalau orang-orang rumah itu memberikan sesuatu kepada anak-anak yang berbagai warna pakaiannya itu, maka yang mati tidak akan mengganggu orang-orang rumah ini. Ini adalah syirik. Taruhlah kalian mengatakan itu adalah seni atau hiburan, tapi paradigma yang ada di belakangnya itu adalah ada satu pandangan, dan jadi ini adalah bertentangan dengan wibawa seorang Ahmadi, anak-anak Ahmadi. Lalu mereka, karena mereka itu harus minta-minta ke rumah-rumah, kendati mereka mengatakan baik itu meminta coklat, karena meminta itu. Jadi seorang Ahmadi harus mempunyai wibawa. Jadi hendaknya wibawa itu harus kehormatan itu harus ditanamkan dari sejak kecil. Dan perkara-perkara ini bisa menjauhkan dari agama. Walhasil apabila ini dirayakan, maka di dalamnya terdapat amanat bahwa wujud-wujud jin dan setan, jadi penyembahan kepada setan itu lebih dari itu. Dan keyakinan kepada sesuatu yang jadi meyakini kepada seni ini adalah merupakan paradigma pandangan yang salah. Semuanya ini adalah merupakan perkara-perkara setan yang mana anak-anak kita tidak hanya sekedar menghindar, tapi harus menghindar dengan keras dari itu. Di masa yang lalu dekat, anak-anak mereka, jadi anak-anak yang minta di pintu, jadi mereka itu memberi dengan maksud bahwa supaya ruh yang sudah mati jangan mengganggu. Walhasil karena anak-anak dan yang dewasa pun juga menanya kepada anak-anak, dan mereka menanyakan karena ini merupakan, saya katakan bahwa ini tradisi yang salah yang membawa kepada syirik. Oleh karena itu di kalangan anak-anak, atas nama seni dan atas nama hiburan, mereka melakukan sesuatu yang salah, dan mereka itu berani untuk melakukan itu.
ibu bapak mulai melakukan sesuatu yang tidak benar kepada tetangga dan kepada lingkungan, dia melakukan hal yang akhlak yang tidak benar. Jadi kecenderungan akhlak buruk itu pun, ini pun merupakan penelitian, itu adalah akibat daripada Halloween. Jadi oleh karena itulah keburukan-keburukan itu berkembang, dan akibatnya adalah mulai ada keberanian untuk melakukan keburukan. Di barat setiap keburukan itu hak-hak anak-anak, dan atas nama hak anak-anak dan atas nama hibur itu memperoleh izin, dan kini itu mendapatkan izin. Namun orang itu sendiri mulai mengangkat suara, karena dari itu akhlak itu menjadi hancur, menjadi rusak. Dan kemudian menentang Halloween, orang pun juga mulai mengatakan bahwa di kalangan anak-anak atas nama hiburan menakutkan keburukan untuk menakutkan orang lain itu menjadi meningkat. Jadi akhirnya kriminalitas pun menjadi bertambah, dan kalau itu mereka melakukan secara amalia praktik, maka atas nama hiburan mereka itu akhirnya mengapresiasi, dan akhirnya timbul keburukan di kalangan masyarakat. Dan untuk kita yang paling besar, sebagaimana saya katakan, adalah mendirikan berhala dalam menandingi Tuhan. Itu yang sangat paling berbahaya. Jadi, dan dengan cara amal yang salah itu ditempuh, walhasil dengan mendirikan melawan Tuhan itu syirik itu ditegakkan, atau dengan memberikan hadiah kepada anak-anak lalu membahagiakan ruh-ruh, atau dengan perantaraan tukang sihir itu dipertakutkan. Walhasil ini merupakan pandangan yang sangat sia-sia, yang sangat tidak ada guna. Ada seorang pengarang, Dr. Grace Kettleman, dia mengatakan dalam kitabnya pemecahan problem anak-anak, ini yakni di dalam kehidupan anak-anak sebelum dia melangkah kepada masa remaja, kondisi rasa takut yang timbul secara tidak tersadarkan, itu di dalam sesuatu yang adalah akibat daripada terlibat dalam sesuatu yang luar biasa. Inilah yang jadi perkara-perkara yang terjadi akibat Halloween ini hal ini tidak sampai di sini. Jadi memakai pakaian khusus lalu minta kemana-mana, bahkan kadang-kadang anak-anak secara orang-orang rumah pun kadang-kadang dengan memaksa menakuti anak-anak, dan akibatnya itu adalah masyarakat, lingkungan itu menjadi terganggu dan menjadi timbul kerugian, dan kadang-kadang untuk ibu bapak pun timbul dia menghancurkan kehidupannya. Oleh karena itu saya katakan kepada orang-orang Ahmadi bahwa hendaknya perlu menghindar dari hal-hal itu. Jadi ini merupakan pekerjaan orang-orang Ahmadi dan anak-anak Ahmadi, bahwa tingkatkanlah hubungan dengan Tuhan, lakukanlah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengaruh daripada lingkungan masyarakat barat itu janganlah kalian itu libatkan sehingga tidak bisa membedakan yang besar dan yang kecil, dan kalian itu terlibat dalam syirik yang tersembunyi dan akhirnya terlibat. Mudah-mudahan Allah menjaga setiap orang dari semua itu. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam bersabda bahwa manusia itu mendakwakan diri menyembah Tuhan, apakah penyembahan itu dengan banyak sujud, dengan banyak sujud ruku, apakah dengan membaca
biji tasbih. Bahkan penyembahan itu adalah kecintaan Tuhan sedemikian rupa ditarik sehingga wujud kita itu hilang dari pertengahan dan yakin sepenuhnya kepada Tuhan, dan kemudian kita kecintaan kepada Allah sedemikian rupa sehingga di setiap dan kondisi ini itu zahir di dalam wajah kita, dan keagungan Tuhan di dalam hati sedemikian rupa sehingga semuanya itu terlihat sia-sia kecintaan kepada dunia itu, dan kelezatannya itu sedemikian rupa yaitu kepada Tuhan yang tanpa itu tidak mendapat ketentraman hati itu, yaitu tanpa Tuhan. Apabila kondisi ini terjadi, maka inilah yang dikatakan penyembahan yang tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin. Oleh karena itu Allah mengajarkan doa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yakni kami hanya menyembah kepada Engkau, tapi apakah kami bisa menunaikan penyembahan kepada Engkau? Jadi selama tidak ada pertolongan dari Engkau, dengan menyatakan Tuhan sebagai sembahan dan menyembahnya, inilah kewalian yang lebih dari itu tidak ada. Dan kedudukan itu tanpa pertolongan itu tidak mungkin, dan tandanya itu adalah bahwa ada keagungan Tuhan dalam hati dan kecintaan kepada Allah terlahir dalam hati, dan kita bertawakal kepadanya dan kita menyukainya, dan kita memilih segala sesuatu, dan kita menjadikan dia sebagai sarana keselamatan. Dan baik ada perintah untuk menyembelih anak dan ada isyarat untuk melempar di api, tapi dia melakukan dengan penuh kecintaan sehingga dalam itaatnya tidak ada sesuatu, dan ini merupakan minuman yang sangat susah, dan menghindar daripada zina bukan masalah besar, dan tidak membunuh bukanlah hal yang, dan tidak tapi mengatakan dalam segala sesuatu adalah Tuhan, dan melaksanakan semua kesulitan demi untuk Tuhan, itu adalah merupakan kedudukan tidak akan didapat kecuali oleh orang yang benar. Dan ibadah inilah yang Tuhan diperintahkan, dan barang siapa yang melakukan itu, maka pekerjaannya itu akan dinyatakan sebagai pekerjaan Tuhan yang dikatakan adalah hadiah, yaitu in'am, sebagaimana Tuhan berfirman, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, yakni wahai Tuhan kami perlihatkan kepada kami jalan orang yang telah Engkau berikan nikmat, dan dengan hadiah Engkau yang khusus di kalangan pada Tuhan. Ini merupakan peraturan bahwa oleh karena itu setiap sesuatu yang mukjizat dan tanda-tanda yang orang lain tidak bisa kemukakan, ini pun juga merupakan hadiah yang diberikan kepada hambanya yang khusus. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita bahwa kita dapat apa yang beliau telah terangkan, apa yang beliau harapkan kepada kita, kita dapat memenuhinya, dan kita pun juga terus berusaha, dan kita berusaha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita. Mudah-mudahan seperti itu hendaknya. Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر